Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Nurdiana. Nomor induk mahasiswa 243131915867. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Kemenak dari Universitas Negeri Malang yang mengajar di MI Al-Hikmah Janti Jokoroto Jombang sebagai guru bahasa Indonesia di kelas 6. Hari ini, Senin 25 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja atau UKIN dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran PBL pada materi surat resmi dan tidak resmi, dalam artian menulis surat pribadi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ella. Iya Mas. Ikroman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa hari ini yang tidak masuk? Ya. Semua ya? Ya. Bagaimana kabarnya? Perasaan kalian hari ini gimana? Ya, kemarin kalian sudah melaksanakan lomba ya, kita mengerjakan yang berapa? 80. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, kita buatkan kesepakatan kelasnya. Nah, kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran, ya yang pertama itu apa? Mendengarkan saat mulai terus mengangkat tangan terlebih dahulu jika ingin menanyakan sesuatu, terus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, fokus saat belajar dan saling bekerja sama dan berpendapat saat kerja kelompok. Yang terakhir, menghargai waktu dengan disiplin waktu. Nah, sebelum itu, ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ini masih dalam rangka 17 Agustus ya dan kemerdekaan kita. Nah, kita akan menyaksikan lagu nasional. Lagu nasional dan juga Pancasila. Semuanya bisa berdiri. Pancasila
Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu peserta didik mengidentifikasi pengertian fungsi, ciri dan unsur dari tidak resmi. Ya, peserta didik juga dapat menganalisis perbedaan strategi dan tidak resmi. Peserta didik mampu menyusun surat tidak resmi dengan format. Ya. Terus peserta didik mampu mempresentasikan surat tidak resmi yang telah dibuat. Sebelum kita melakukan pembelajaran ya, bagi beribadah olahraga, belajar memandai dan bergizi. Ayo berolahraga dan beristirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Hari ini kita akan membuat apa tadi? Surat resmi dan surat pribadi. Kalian pernah membuat surat? Kalian sudah membuat surat? Mungkin seperti apa? Teman, yang lain? Ibu. Saudara, ibu. Pengalaman pernah menulis surat ya. Terus bagaimana perasaan kalian ketika kalian menuliskan atau mendapatkan surat dari seseorang? Senang ya. Kalian mendapatkan informasi. Ya, ada video pembelajaran tentang surat resmi dan surat tidak resmi. Ya. Dan gimana pemahamannya? Nah, gini dong, kan pinter. Oke, hari ini kita membahas tentang apa? Surat resmi dan surat pribadi. Ini ada video pembelajaran tentang materi surat resmi dan surat pribadi. Mohon disimak sama-sama. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga ditujukan kepada instansi lain atau perseorangan yang isinya terlihat pada dinasah. Contoh surat resmi antara lain surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, dan nota dinas. Ciri-ciri surat resmi. Berikut adalah ciri-ciri surat resmi. 1. Terdapat kepala surat atau pokok surat serta nama instansi atau lembaga pada bagian kepala surat. 2. Surat resmi memiliki nomor surat dan juga lampiran sebagai berkas pendukung. 3. Surat resmi menggunakan bahasa baku dan resmi serta dibuat dalam format tertentu. 4. Pada bagian surat terdapat salah pembuka dan salah penutup sebagai bentuk kesopanan dalam berkomunikasi melalui surat. 5. Surat resmi harus dilengkapi dengan stempel atau cap dari instansi atau lembaga yang mengeluarkannya. Unsur-unsur surat resmi. Berikut adalah unsur-unsur surat resmi. 1. Pokok surat atau kepala surat. 2. Tanggal surat. 3. Nomor surat. 4. Lampiran surat. 5. Perihal surat. 6. Tujuan surat. 7. Cara pembuka. 8. Isi surat. 9. Penutup surat. 10. Salah penutup.
11. Identitas pengirim. Contoh surat resmi. Berikut adalah. Nah, ini merupakan bentuk dari surat resmi. Oke, itu sekarang bahasanya tadi pengertian dari surat resmi apa yang bisa katakan? Surat resmi? Oke, adalah surat resmi apa? Surat yang oke, caranya juga harus secara formal. Seperti itu, baga atau besi. Nah, ciri-ciri yang paling utama dari surat resmi apa? Kalian? Kop surat. Ada kop suratnya, terus Nomor surat. sama ada Tempel. stempel ya dari lembaga. Terus tadi unsur-unsur dari surat yang pertama ada apa saja? Pertama ada kop surat, itu ada lagi Tanggal surat. tanggal surat, tempat dan tanggal surat. Lain nomor surat, terus apa? Tujuan surat, lampiran, tinggal, terus cara membuka, lagi isi, terus cara menutup, identitas dari pengirim. Lagi contoh dari surat ini ya. Contoh surat resmi. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dikeluarkan oleh perseorangan atau pribadi ditujukan ke perseorangan lainnya atau ke instansi atau lembaga yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Contoh surat pribadi adalah surat kepada teman atau saudara, surat izin tidak masuk sekolah, dan surat undangan pesta. Ciri-ciri surat pribadi. Berikut adalah ciri-ciri surat pribadi. 1. Surat pribadi tidak dilengkapi dengan kepala surat atau pokok surat. 2. Surat pribadi tidak memiliki nomor surat. 3. Salah membuka dan menutup dalam surat pribadi sifatnya tidak resmi dan santai. 4. Bahasa yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan surat pribadi tersebut. Menggunakan bahasa baku jika sifatnya resmi dan menggunakan bahasa tidak baku jika sifatnya tidak resmi. 5. Format surat pribadi umumnya lebih bebas. Unsur-unsur surat pribadi. Berikut adalah unsur-unsur surat pribadi. 1. Tempat dan tanggal penulisan surat. 2. Tujuan surat. 3. Salah membuka. 4. Isi surat. 5. Salah penutup. 6. Identitas pengirim surat. Contoh surat pribadi. Berikut adalah contoh surat pribadi. Surat pribadi tadi apa pengertiannya? Akila? Tidak. Oke, surat yang dikeluarkan oleh seseorang pribadi. Ciri-ciri yang paling menonjol dari surat pribadi apa? Akila? Ya? Ya, bahasanya tidak baku ya, kita dari surat ini. Terus lagi penulisannya juga tidak ada aturan. Terus ini. Terus unsur-unsur dari surat pribadi ada apa saja? Yang pertama, ada apa? Ya, itu tadi ciri-cirinya. Kalau unsur-unsurnya yang pertama ada apa? Tanggal dan tempat dan tanggal surat. Terus yang lain, yang kedua, tujuan dari surat. Itu siapa? Terus salam membuka. Ada lagi? Isi surat. Salam menutup. Yang terakhir, Identitas pengirim.
contoh surat ini ada semua. Ya. Saya. Ini ada contoh dari surat ini dan surat pribadi. Mana yang surat ini? Iya, yang sebelah kanan surat ini. Yang ini surat pribadi. Ini ada bukunya ya, sudah lengkap bukunya. Oke. Hari ini adalah tadinya tentang menulis surat pribadi. Kalian akan buat kelompok ya, kelompok kita kelompok ya, akan belajar membuat praktikan. Di sini sudah ada langkah-langkah ya. Jadi nanti dibaca dulu. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan langsung ke Bu Ella. Ya? Ya. Jangan secara berkelompok. Kedua, tulis surat untuk berhubung sebagai ini dulu. Kita dibaca buku langkah-langkah tanggapan sebelum membuat surat pribadi. Itu apa itu? Itu tujuannya apa? Berarti topiknya buat tujuannya. Sekarang tanggal 24. Enggak.
apa? Terima kasih banyak. Tujuannya? Terima kasih. Tujuannya diberikan ke siapa suratnya? Iya. Ingat, surat pribadi itu tidak sama dengan surat resmi. Bahasanya lebih santai, lebih formal. Iya, yang bagian pembukaan ya. Oke, yang isinya Mbak Zahra. Enak bener buat imajinasi. Kira aku kamu tahu itu. Ini perlu dipilih. Cari. Dan terima kasih juga telah mengajari kita sepenuh hati. Boleh tuh. Yang mau presentasi bersama kenalan, kelompok berapa yang mau presentasi? Oke, kelompoknya Akila, kelompok 1, silakan maju ke depan semua kelompok. Kasih waktu untuk kelompoknya Akila.
Oke. Mau bersedih menulis surat kepada siapa? Kepada teman lama. Oh, teman lama. Oke, silakan. Ya, dibaca saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Untuk teman lamaku, Syafira di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Fira? Mudah-mudahan kamu dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kita juga baik dan sehat. Jujur, kita sangat rindu kepadamu. Kapan kamu datang ke sini lagi untuk bermain dan bersenang-senang bersama kita? Kita kangen bermain bersama kamu. Semoga kamu bisa bertemu kembali dengan kita. Kita di sini akan selalu setia menunggu kedatanganmu. Sekian dulu surat dari kita. Kita tunggu balasan surat dari kamu, Syafira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita apresiasi dulu. Nah, beri tepuk 1, 2, 3. Kasih O, kasih B. Wow, Kasih. Sebentar. Ada yang mau berpendapat tentang kelompoknya Akila? Kelompok. Bagus. Sudah lengkap strukturnya, unsur-unsurnya. Sudah. Dari mulai apa tadi? Tempat dan tanggal penulisan sudah ada. Terus ada identitas. Identitas pengirim. Apa? Tuh tujuannya. Sudah ada tujuannya. Terus ada salam pembuka sudah, terus ada isinya dan salam penutup diakhiri dengan apa? Identitas pengirim. Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Sekarang yang mau maju lagi, oke, kelompok 2, kelompoknya lihat semangat sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyajikan surat untuk ke guru kami. Siapa? Bu Ella. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ella. Terima kasih sudah mengajarkan kami sampai semester ini. Dan terima kasih juga karena selalu mengajari kami dan maafkan kami ketika membuat kesalahan dan Bu Ella tetap bersabar menghadapi kita. Terima kasih sudah mengajari kami. Kami sayang Bu Ella. Salam sayang dari kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Kasih apresiasi untuk kelompok 2. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Terima kasih. Ya, terakhir dari kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Mempresentasikan doaku. Ayo, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan surat dari teman Ya, Aprilia. dimulai tanggalnya dulu. Tanggal 24 Jombang 24 bulan 8 Gus,
Agustus 2025. Kepada Kak Aprilia Tuluagung. Hai Kak April, gimana kabarnya sekarang? Semoga kamu sehat ya. Sudah lama kita tidak bertemu. Oh iya, sekarang hari ulang tahunmu. Selamat ulang tahun ya. Aku doakan semoga tambah cantik, tambah sehat, semangat belajarnya, semoga tambah pintar. Amin. Sampai jumpa di lain waktu ya Kak April ya. Maaf ya Kak April, kita tidak bisa ke sana merayakan hari spesialmu. Salam hangat dari Fatima dan teman-teman. Kasih apresiasi untuk kelompok 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, Terima kasih. Terima kasih nak. Ya, silakan duduk kembali. jadi kalian sudah membuat surat pribadi dan representasinya hanya kepada saya yang membuat surat untuk teman, untuk guru dan untuk saudara. Seperti kalian semua. Jadi kalian sudah bisa membedakan mana surat resmi dan surat pribadi ya. Surat resmi itu apa? Unsurnya itu memiliki kebenaran ya, surat banyak, dan surat lampiran melihat salah membuka isi salah beruntung dan identitas sendiri. Kalau surat resmi lebih ringan lagi ya. Ada apa lagi? Nama tulisan, tujuan, salah membuka, terus isi atau salah untuk yang akan identitas diri ya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang surat resmi dan surat pribadi ya, ini ada LKPD untuk individu ya. Ada 5 soal pilihan ganda ya. 5 soal pilihan ganda. Sudah selesai? Yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan.
Kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu surat adalah bentuk komunikasi apa? Tertulis. Tujukan untuk apa? Menyampaikan apa? Informasi ya. Terus penulisannya juga memiliki bentuk yang unik ya. Terus surat itu bisa bersifat formal dan informal. Kalau formal biasanya surat apa? Resmi. Kalau informal surat pribadi ya, tergantung tujuannya ingin menyampaikan kepada siapa. Oke ya. Ya, berdiri dulu saya. Ya. Bisa duduk nak. Alhamdulillah kita sudah di akhir pembelajaran. Jadi kita sudah membahas tentang surat resmi dan surat pribadi. Ya, kita sudah kerja kelompok, mempresentasikan dan mengerjakan soal ini itu ya. Oke, bagaimana perasaan kalian ketika mengerjakan tugas kelompok? Bisa apa ya? Bekerja sama antara satu orang dengan orang lain kelompok. Tadi soalnya gimana yang soal ini tadi? Bisa? Oke, pembelajaran hari ini sudah sampai di sini ya. Semoga kalian tetap semangat belajar, jaga kesehatan terus ya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma